Rasulil kiram Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi falamma ana awanu maulidihil karim wahana maqdamuhu syariful azim sahashawusul isyarati bil basyarati li ahlil ardi ajma'in wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fa inda dzalika haqqat bi ummihi aminatal malaikatul abrar tahjubuha bi ajnihatiha an a'yunil ahyar fa waqafa an yaminiha mikailu wa bayna yadayha jibril wa lahum rajulun bitasbih alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim bitasbihi wat taqdisi wat tahlil lil malikil jalil wa aqbalatil hurul ainu ila ummihi aminatal karimati tubashiruha bi annaha min jami'il mahaifi aminah wa tanubu anil qawabilil basyariyati bis sa'adatil abadiyah wal hurratil qamariyah watta'atil muhammadiyah akhadhal mahadu wastadda biha alamu fawaladatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka'annahul badru fi tamami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi berdiri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri sekaliannya karena hormatkan nabinya yang mengharapkan syafaatnya ke Allah hari nantinya pada masa disebutnya di waktu didohirkannya yang menghormatkan nabinya berdiri sekaliannya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
alaihi. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu duduk kembali. Bila ada kesalahan dalam pembacaannya, saya dan tim mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Tahu nggak bapak ibu kenapa? Belum tahu ya. Kalau belum tahu, izin sedikit memberitahu karena pantun itu adalah warisan budaya tak benda yang telah dinobatkan oleh UNESCO kepada negara Indonesia dan Malaysia. Sehingga untuk melestarikan warisan budaya tak benda itu, maka adanya pantun di setiap acara itu bisa membuat kebudayaan kita tetap lestari. Cinta Indonesia semuanya? Cinta. Cinta. Oke, oleh karena itu ya, tolong dijawab dengan cakep. Saya bikin pantun dadakan ya. Di atas kayu menjemur gabah. Beras melimpah membawa berkah. Kita sambut Ustadz Bahyu yang akan memberikan tausiah. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin untuk membalas pantun tadi. Asik. Bilang cakep juga ya. Cakep. Ubur-ubur ikan lele. Malam ini kita mau nah, udah cukup segitu aja lah, jangan panjang-panjang ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ar-rabi'al awwal min syahril maulidir rasul. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kurang kompak. Jamaah Alhamdulillah. Pertama-tama malah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Wabil khusus kenikmatan terbesar yang kita rasakan yaitu dilahirkannya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenikmatan iman Islam, kenikmatan kesehatan dan waktu luang, sehingga kita diberikan kesempatan untuk berbahagia di malam Maulidur Rasul ini dalam rangka berbahagia atas kelahiran Rasul Agung yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'asalam, marilah kita haturkan kepada baginda besar kita, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ta'ziman wa takriman kepada guru-guru mulia kami dimanapun berada, yang kami hormati kepada Ketua RW 8 Bapak Haji Mamat beserta jajarannya, yang kami hormati pula kepada tokoh masyarakat setempat beserta kesepuhan setempat, khususnya di Komplek Graha Lestari Citra Raya Tangerang ini, yang alhamdulillah telah diwakili oleh Al Ustadz Bapak Haji Ikim. Yang kami hormati pula kepada Sohibul Wilayah, yaitu Bapak Ketua RT 3 Bapak Tulus Andi. Mudah-mudahan ya sesuai namanya, tulus dalam menjalani ya amanah menjadi Ketua RT 3 ini, amin ya rabbal alamin. Beserta jajarannya yang kami hormati pula segenap Ketua Majelis Taklim RT 3, baik dari bapak-bapaknya maupun dari ibu-ibunya, yang kami hormati wabil khusus para hadirin wal hadirat wa mustami'in rahimakumullah. Tadinya saya pengen ngabsen satu persatu ya, berhubung dari panitia nggak ada catatan siapa yang hadir, jadi ya mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami semua kepada yang hadir, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin rahimakumullah, hari ini kita berbahagia karena di depan udah ada makanan ya, jangan dilihatin aja, makanin dulu nggak apa-apa, sambilan santai kan. Santai aja, bahagia ya alhamdulillah. Di depan mana nanti kalau di depan nanti biasanya nanti itu mau urusan panitia, jangan dipikirin para hadirin mah ya, yang mikirin panitia ya, panitia. Enggak, saya enggak ngingetin ya, enggak ngingetin, cuma ngomong aja ini mah ya, ngomong. Ya saya ngeliatin dulu aja, coba udah. Ngeliatin yang ini, ngeliatin yang makan dulu ya, biar saya puas dulu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Para hadirin rahimakumullah, langsung gercep. Alhamdulillah tuh langsung terbukti ya, terbukti panitia RT 3 gercep. Alhamdulillah. Pak JRW jangan lupa Pak jadi panitia utama nih ya, gercep soalnya. Alhamdulillah. Ya walaupun baru 2 buah ya, 1 buah jeruk dan 1 buah pisang. Kalau yang lain saya lihat ada ini ya, ada gorengan, ada ya udahlah, rezekinya masing-masing lah. Alhamdulillah. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan sedikit berbagi ilmu ya, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barakah untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Mau yang panjang atau yang pendek? Kalau ibu-ibu udah tahu, yang bapak-bapak dulu, panjang apa pendek bapak-bapak? Hah? Panjang? Panjang. Kalau ibu-ibu? Panjang juga. Ya, biasanya ibu-ibu ya sukanya memang yang panjang ya. Ini isi ceramahnya, isi tausiahnya ya, mau yang panjang masuk nggak masuk ya, apa yang pendek pasti masuk. Pendek, wah udah ada yang ngomong pendek, yang penting masuk ya, udah yang pendek berarti ya,
tidak berlama-lama. Insya Allah ya, dengan tema dibuat sendiri oleh saya ya, karena di player nggak ada temanya, jadi saya buat sendiri ya. Jadi Maulidur Rasul ini tema keutamaan Maulidur Rasul ya. Apa temanya ibu-ibu, bapak-bapak? Keutamaan acara Maulidur Rasul, Maulid Nabi. Nah, di sini akan disampaikan 2 poin yang menjadi keutamaan agung dalam acara Maulidur Rasul dimanapun berada, khususnya yang kita rayakan, yang kita peringati di tempat yang mudah-mudahan menjadi wasilah rahmat, berkah serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Izin minum dulu sebentar. Airnya bil goib ya, bil goib nggak apa-apa. Alhamdulillah, bonusnya apa ini? Larutan penyegar cap badak ya, tahu aja lagi panas dalam panitia saya ya. Alhamdulillah ya. Berarti berkah insya Allah. Diminum dulu, izin minum bro. Para hadirin rahimakumullah, yang pertama dari keutamaan kita mengadakan Maulidur Rasul, mengadakan acara Maulid Nabi, yaitu sebagai ungkapan rasa cinta kita dan rindu kita, serta ucapan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita peringati bersama. Nah, maka di sini para hadirin rahimakumullah, mana dalilnya untuk Maulidur Rasul ini? Ya, kan orang-orang akhirul zaman seperti itu. Iya. Iya enggak? Iya, ada yang seperti itu. Mana dalilnya? Kan gitu. Nah, di sini akan disampaikan ya beberapa dalil yang memperkuat bahwasanya acara Maulidur Rasul bukan termasuk daripada bid'atul dolalah, melainkan bid'atul hasanah. Yang pertama ya, dalam surah Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bimuradih, yang artinya kul. Awas, bukan eskul kul ya. Kul apa artinya? Katakanlah. Kalimah fi'il amr, perintah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi, kul katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah. Kul apa tadi? Katakanlah ya. Kul apa tadi? Ada yang ingat tadi ayatnya? Bifadlillahi wa birahmatihi. Kul katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu karunia dan rahmat Allah, falyafrahu, hendaknya kalian semua berbahagia, kalian semua bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dan adapun karunia Allah dan rahmatnya Allah
itu lebih baik daripada sesuatu yang mereka kumpulkan daripada perkara dunia. Para hadirin rahimakumullah, para ulama tafsir, mufassirin berbeda pendapat dalam menafsirkan surah Yunus ayat 58 ini. Yang satu ulama mah menafsirkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Qul katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah. Karunia di sini ditafsirkan dengan agama Islam. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Rahmat Allah ini ditafsirkan dengan kitab suci Al-Qur'an. Fabidzalika, maka dengan agama Islam, karunia Allah, kemudian apa tadi? Al-Quran, rahmat dari Allah, falyafrahu, maka kita disuruh berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Agama Islam, Al-Quranul Karim, itu merupakan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang paling baik daripada sesuatu yang kita kumpulkan daripada perkara dunia. Itu satu ulama tafsir menafsirkan ayat tersebut seperti itu. Yang kedua, para hadirin rahimakumullah, kul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Ulama tafsir yang kedua menafsirkan ayat tersebut, karunia dan rahmat Allah itu merupakan lahirnya kekasih Allah, yaitu kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karunia Allah dan rahmat Allah itu kanjeng Nabi. Fabidzalika, dan dengan itu apa? Lahirnya kanjeng Rasul di muka bumi ini. Falyafrahu, maka apa? Falyafrahu, kita suruh berbahagia, bergembira. Ya, bergembira atas kelahiran Rasul. Tuh, itu dalil Al-Qur'annya. Huwa khairum mimma yajma'un, dan bahagianya kita, bergembiranya kita memperingati kelahiran kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sesuatu yang paling baik daripada sesuatu yang kita kumpulkan daripada perkara dunia. Itu yang pertama, ya, dalil Al-Qur'an, surah Yunus ayat 58. Jadi jelas, ya, Maulidur Rasul ini bukan bid'atul dolalah, melainkan bid'atul hasanah. Ya, bid'ah yang baik di dalamnya. Tadi ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an, ada pembacaan Maulidur Rasul yang menjadi intisari dari peringatan Maulidur Rasul tuh di pembacaan Maulid, pembacaan sejarah Nabi. Kalau yang ini mah penceramah, sampingan aja, bukan sampingan, tambahan aja. Ya, bahasanya tambahan untuk ya memberikan ya sedikit pencerahan untuk kita semua, agar dengan adanya peringatan Maulidur Rasul ini kita semakin cinta, kita semakin rindu, kita semakin berterima kasih kepada Rasul Agung, yaitu kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kanjeng Rasul enggak lahir di muka bumi ini, kira-kira kita beragama Islam enggak? Enggak, benar. Belum tentu kita beragama Islam. Makanya kanjeng Rasul lahir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kasih sayang untuk semesta alam. Karena berkat lahirnya kanjeng Rasul, kita bisa merasakan agama yang satu-satunya agama diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yaitu agama Islam. Dengan lahirnya kanjeng Rasul, kita merasakan keimanan, beriman kepada Allah, yang mana ketika kita beriman kepada Allah, maka jaminannya adalah surga. Kemudian berkah daripada lahirnya kanjeng Rasul, kita juga bisa merasakan ihsan, iman,
ya, Islam, iman, ihsan. Itu semua berkah daripada lahirnya Rasul Agung, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan ada lagi di antara kita ya buat slogan Maulidur Rasul atau Maulidun Nabi itu bid'atud dolalah, jangan. Udah tahu satu dalil daripada Al-Qur'anul Karim. Maka para hadirin rahimakumullah, diutusnya Kanjeng Rasul di alam semesta ini menjadi rahmatan lil alamin, kasih sayang sebagai kasih sayang semesta alam. Tuh, sebagai kasih sayang semesta alam. Makanya kita nih hidup bermasyarakat pun harus bisa menebarkan kasih sayang. Harus saling cinta kurang kencang. Saling cinta kurang kencang ya. Saling cinta jorok ini harus kasih sayang, harus saling cinta mencintai. Masya Allah. Karena sudah pernah saya sampaikan di salah satu pengajian bahwa kalau kita ya lingkungannya pengen ya, slogannya apa? Guyub rukun. Apa rukun guyub? Guyub rukun ya, atau kebalik, mohon maaf. Ya, guyub rukun. Maka di sini harus semua daripada penghuni dari satu wilayah tersebut harus kompak. Ya, yang pernah saya sampaikan, kata guru saya dianalogikan bahwa ya 5 jari kita ini dianalogikan sebagai yang pertama jempol, dianalogikan sebagai atau diibaratkan sebagai jempol ini nih ya, dalam kehidupan bermasyarakat ya, untuk menciptakan masyarakat yang guyub rukun. Jempol ini sangat berpengaruh. Apa jempol? Siapa jempol? Jempol ini adalah pejabat, khususnya di ya lingkungan kita sendiri. Pejabat kita ya ketua RT, ketua RW. Maka kalau ada misalkan ya kerja bakti, kemudian acara-acara khususnya ke RT-an atau ke RW-an, para warga ya bareng-bareng semuanya ya bekerja sama untuk mempersiapkannya. Kalau sudah selesai dengan acara yang bagus, maka pejabat ini pasti akan mengacungkan jempol. Nah, ini nih simbolnya pejabat gini nih. Kalau kita kerjaannya udah dijempolin sama pejabat, itu berarti mantep pekerjaan kita. Ya, Pak Heru suka begini nggak kalau ada kerjaan beres? Wih, mantep nih, RT 3 dapat juara 1. Wah, pejabat kita. Ya, ketua RW. Ketua RT juga jangan mau kalah kalau ada yang bagus. Nah, jempolnya keluar. Alhamdulillah, simbol daripada ya pejabat itu jempol. Yang kedua, telunjuk ini simbolnya orang kaya. Awas ya, telunjuk orang kaya ini mujarrab, ajaib. Sekali tunjuk rapih semua ya. Kalau orang kaya nunjuk ya, mang atau abang ya, semuanya kumpul nunjuk, dia pakai telunjuk. No di sono no, jalan rusak tolong benerin, langsung selesai. Mujarab ya, telunjuknya orang kaya, jangan macem-macem. Nunjuk aja selesai orang kaya ya. Itu telunjuk, simbol daripada orang kaya, ibarat atau dicontohkan sebagai orang kaya. Yang ketiga adalah jari tengah. Nah, jari tengah ini ya merupakan simbol daripada ulama, TNI, Polri, karena ya letaknya di tengah. Para ulama kita, guru-guru mulia kita ya, TNI, Polri itu harus bisa mengayomi. Tidak boleh pilih kasih, harus adil seperti halnya di jari tengah ini ya, nggak ke kiri nggak ke kanan, tuh tengah ya. Mohon maaf, bukan yang anak-anak itu ya, jari tengah simbolnya para ulama, guru ya, TNI dan Polri. Makanya kalau misalkan ya ulama, TNI atau Polri
sudah pilih kasih akan kacau ya masyarakat, khususnya ya masyarakat Indonesia ya. Ya tidak jauh-jauh lah masyarakat kita sendiri ya. Kalau misalkan ulama ya TNI ataupun Polri ya setempat tidak berlaku adil, maka yang terjadi adalah kekacauan. Makanya kita doakan pada malam hari ini semoga guru-guru kita para ulama yang menjadi guru-guru yang bisa membimbing kita ya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan ya kepada para aparatur pemerintah, TNI Polri pun ya jangan sampai pilih kasih, tetap mengayomi dan menjaga keadilan. Amin ya rabbal alamin, agar menciptakan masyarakat, khususnya masyarakat tempat kita ya, wabil khususnya ya masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang damai, tentram. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, jari manis ya. Nah udah tahu tuh ya, gantian aja Juli yang ceramah sini. Udah tahu. Udah CWA ya. Yang keempat, jari tengah, yaitu simbolnya remaja. Jari tengah, mohon maaf, jari manis. Yang keempat adalah jari manis ya. Sehingga kita sudah tahu bahwasanya apa, masa-masa remaja itu masa-masa yang manis. Nah, terus yang terakhir para hadirin rahimakumullah, yaitu kelingging. Kelingging ini simbolnya wanita ya. Kelingging ini simbolnya wanita. Walaupun kelingging ini kadang kita pakai terus ada ya, awas, kecil-kecil ini ajaib ya, kelingging ini kecil-kecil ajaib. Nah maka para hadirin rahimakumullah ya, seorang wanita ya ini bisa dikatakan Wonder Woman ya. Kita ini sebagai suami, sehebat-hebatnya kita suami di dalam perkara dunia, nggak akan bisa untuk apa, membayar jasa-jasa daripada istri kita, seorang wanita ya. Benar nggak? Ibu kita seorang wanita tuh, sehebat-hebatnya kita ngumpulin dunia, nggak akan bisa ya kita membayar jasa-jasa daripada wanita. Tuh, tenang ibu, saya belain dulu ya. No, itu wanita. Maka kalau misalkan terjadi gamsul, sweet ya, tuh ya, sweet, tahu sweet. Nah kalau misalkan sweetnya terjadi seperti ini ya, bertemunya telunjuk dengan kelingking, maka yang terjadi, yang menang siapa? Telunjuk. Maka ya kita tahu dan kita lihat ya, tidak semuanya, tapi ada ya beberapa wanita yang ketika bertemu tadi telunjuk siapa? Orang kaya ya, orang kaya menang. Kalau wanita ketemu orang kaya menang ya, di iming-imingin 2 juta 5 juta, wah kelempeng. Nah itu ya kelemahannya. Terus kalau misalkan kelingking bertemu apa namanya, jempol, maka yang menang kelingking. Maka ya fenomena yang terjadi ya, ada beberapa para pejabat kita kalah dengan wanita ya, hancur karir daripada ya seorang pejabat juga karena wanita. Tapi tetap wanita nomor 1 di hati para suaminya. Alhamdulillah. Nah gimana kalau misalkan jempol ketemu telunjuk? Jempol apa tadi? Pejabat. Telunjuk orang kaya. Menang siapa? Jempol, pejabat. Orang kaya sekaya apapun, kalau nggak dapet stempel tanda tangannya Pak RW nggak bakal disetujui, kalah. Iya. Nih orang kaya di RT 3 pengen ngadain apa, Pak RT-nya nggak kasih izin, nggak stempel atau tanda tangan, nggak bakal jadi, kalah orang kaya sama pejabat. Bener nggak? Bener. Tuh, masya Allah ya. Kemudian apalagi, jempol ketemu, udah ya, telunjuk menang
pejabat tadi, pejabat dengan kekuasaannya ya bisa untuk mentertibkan semuanya. Masya Allah. Nah itulah gambaran ya agar kita apa, guyub rukunnya jadi 5 unsur yang ada di dalam masyarakat kita tadi: jempol, telunjuk, jari tengah, kemudian jari manis dan kelingking. Ini harus bisa bersatu. Kalau bersatu nih dikepel nih ibu, 5-5-nya dikepel, nonjok kerasa nggak? Kerasa. Daripada satu ya ditoel nyoel doang gitu ya, nyoel doang kalau satu ya. Kalau gini bisa bonyok. Nah makanya harus bersatu, insya Allah. Para hadirin rahimakumullah, melanjutkan dalil yang kedua dari hadis Nabi untuk peringatan Maulidur Rasul ini. Apa para hadirin? Kanjeng Nabi pernah ditanya, wahai Kanjeng Rasul, ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, wahai Kanjeng Rasul, bagaimana tentang puasa hari Senin? Ya, ditanya oleh para sahabat pendapat Kanjeng Rasul tentang puasa hari Senin. Kata Kanjeng Rasul, hari Senin adalah hari kesukaanku, hari yang aku cintai. Kenapa? Karena ya bahasa kitanya ya, karena hari Senin itu hari lahirku, tuh. Hari wafatku, tuh. Hari diutus aku di alam semesta ini. Kemudian hari diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Nah, ya, ini menjadi apa? Menjadi dalil dari sunnah atau hadis Nabi riwayat Imam Muslim ya, yang insya Allah sahih ya, sebagai dasar daripada peringatan Maulidur Rasul itu. Ya sudah, Kanjeng Rasul pun memperingati secara apa namanya, secara sejarahnya seperti itu ya, secara tidak langsung. Ya, sejarah mengatakan seperti itu dengan redaksi hadis tadi. Kenapa Kanjeng Rasul ya berpuasa hari Senin itu cinta dengan hari Senin tuh? Salah satunya apa? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka ada adat di Jawa kalau nggak salah ya, kalau hari lahir itu puasa, bener nggak? Nah, itu sunnah juga ya. Tuh, Senin sunnah. Tuh, untuk tasyakur hari lahir Senin ya dapat pahala juga. Tuh, secara tidak langsung Kanjeng Rasul pun memperingati ya, puasa sunnah yang Kanjeng Rasul laksanakan di hari Senin itu secara tidak langsung ya Kanjeng Rasul pun sedang memperingati hari lahirnya. Dua ya. Yang ketiga para hadirin rahimakumullah, sebentar lagi sambil aja makan nggak apa-apa, sambil aja. Saya mah nanti nunggu teman-temannya berdua ini santai. Masya Allah. Ya. Kakak ini mas santai katanya juga, dadakan. Saya juga mohon maaf ya kalau materinya acak-acakan kayak gini ya. Yang penting bisa jadi ilmu yang manfaat barokah. Amin ya robbal alamin. Ya, karena tadi judulnya juga saya bikin sendiri temanya. Karena ya panitia cuma ngasih player doang. Saya lihat, saya sampai zoom coba di zoom mana ini tema, oh nggak ada ya, berarti ini apa, saya nyiapin sendiri ya udah. Jadi inilah hasilnya ya, mohon maaf lahir batin. Masya Allah. Para hadirin rahimakumullah, yang ketiga dalil dari para ulama ya, saya rangkum seluruhnya bahwa peringatan Maulidur Rasul yang di dalamnya ada pembacaan Al-Qur'anul Karim, bersilaturahim, kemudian pembacaan Maulidur Rasul, apalagi ditambah ada apa, kajian atau ceramah ilmu-ilmu agama Islam, maka ya acara Maulidur Rasul itu termasuk ibadah yang baik. Ibadah yang baik. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ada yang membagi bid'ah itu terbagi menjadi dua. Tidak saklek satu aja. Ya, tidak saklek satu. Maka ngajinya harus jauh, harus banyak, biar tidak apa, pikirannya tidak sempit. Dikit-dikit bid'ah, sesat, ya, finar, neraka, jangan. Maka di sini walaupun Maulidur Rasul ini termasuk bid'ah,
sesuatu ibadah yang tidak ada di zaman Kanjeng Rasul, tapi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat yang penting tadi di dalam acara Maulidur Rasul tersebut ada ibadah-ibadah seperti pembacaan Al-Quran, bersilaturahmi, zikrullah, pembacaan Maulidur Rasul, kajian ilmu Islam, maka Maulidur Rasul ini termasuk bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah, baik. Itu para ulama, konsensusnya, ijma'nya, kesepakatannya. Maka kita sebagai umat Islam tinggal ngikut. Karena salah satu amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya, Maulidur Rasul sebagai bukti cinta tadi itu, keutamaan Maulidur Rasul, bukti cinta, rindu, terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Bisa dipahami Bapak Ibu, insya Allah. Tuh, jadi Maulidur Rasul ini sesuatu ibadah yang baik. Kecuali memang di dalamnya ada dangdutan, buka aurat, minuman keras, maka itu bid'atud dolalah finnar. Maulidur Rasul seperti itu. Sekarang ada, ya, ada AM tuh, AM. Apa AM? Air mineral. Ya, adanya AM, air mineral, adanya kopi. Ya, ini halalan thayyiban semua. Alhamdulillah, insyaallah Maulidur Rasul ini membawa keberkahan untuk kita semua, khususnya warga RT 3 Geraha Lestari Citra Raya Tangerang. Amin ya robbal alamin. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Nah, di dalam kitab ya Ni'matul Kubro ada beberapa keterangan, sedikit lagi ya panitia, nggak usah colek-colek, tenang aja, saya udah paham. Ya, soalnya sebelumnya itu saya diberikan surat cinta, kirain saya pertanyaan, ternyata mohon maaf Ustaz, ceramahnya 5 menit lagi. Iya, pas saya juga mau selesai kok, ya, mau nggak juga udah tahu ngapain lama-lama. Iya, udah gusrak kiri gusrak kanan juga kok para ininya ya. Alhamdulillah. Takut nasinya, nasi udah disiapin. Alhamdulillah, insyaallah ya, berkah Maulidur Rasul. Nah, kata sahabat Nabi yang pertama, barang siapa, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Ni'matul Kubra, beliau sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, barang siapa yang membelanjakan 1 dirham. 1 dirham itu setara 2 gram emas. 1 gram emas berapa Ibu sekarang? Muhammad tahu. Istrinya siapa itu? Istri Pak RT, Gusti Pak RT. Masa istrinya nggak tahu harga emas 1 gram? Besok bawa, siap, bawa aja. Pokoknya bawa aja. Soal beli mah nanti, pokoknya sampai sono aja. Ya, biar tahu dulu, cek harga emas. Ya. Masya Allah, adanya kiloan. Mas tulus Andi. Masya Allah. Ya, tuh 1 gramnya apa? 1.900.000 atau 2 juta lah. Naik nih Ibu ya, naik. Makanya ya, salah satu ciri wanita itu suka diajak keluar, Bapak ya. Kayak saya setiap hari keluar aja ya, itu ya salah satu ciri membahagiakan istri, wanita diajak keluar. Ya walaupun keluar muter-muter aja ngabisin bensin nggak apa-apa, seneng ya. Wanita mah seneng ya, kalau enggak ya numpang beli bensin, udah pulang lagi nggak apa-apa, yang penting keluar, itu senengnya luar biasa ya. Apalagi diajak ke mall, apalagi tadi diajak ke toko emas, Masya Allah ya. Ya nggak apa-apa, lihat-lihat doang, yang penting keluar. Iya, itu salah satu ciri kebahagiaan wanita, suka diajak keluar. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, beliau mengatakan, barang siapa yang membelanjakan 1 dirham, berarti 1 dirham itu mata uang perak. 1 dirham setara 2 gram emas ya harganya. Berarti 2 gram, katakanlah 2 juta 1 gram, berarti 4 juta kalau sekarang. Tuh, barang siapa yang membelanjakan, menginfakkan bersedekah 4 juta untuk apa? Memperingati hari kelahiran Kanjeng Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka orang tersebut akan bersamaku di surga. Masya Allah, amin ya rabbal
alamin. Coba amin yang kenceng, emang 4 juta nyumbangnya. Ibu dari mana yang amin yang kenceng? Emang 4 juta yang nyumbang hari ini? Ya nggak apa-apa, amin juga sih, nggak apa-apa ya, amin ya robbal alamin. Ya kali aja kita yang tadinya 15.000 per orang, peringatan ya tahun depan bisa 30.000, bertahap aja ya, terus 50.000 terus, insya Allah ya dengan berkah daripada kita sedekah maulid, Allah akan luaskan rezeki kita. Jangan takut, jangan 15.000 aja dikomplain ya. Masya Allah, buat Kanjeng Rasul kok dikomplain ya. Jangan ya Bu, Bapak, jangan ya, jangan. Masya Allah tuh ya, kalau bisa 15.000 ada rezeki 50.000 ya, atau berapa, nah gitu ya, lebihin. Alhamdulillah. Dah ya, untuk membersihkan waktu itu aja satu, padahal ada 3 lagi ya. Perkataan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq udah, nanti ada di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Nikmatul Kubra, beliau berkomentar atau mengatakan yang berupa asar perkataan para sahabat tentang Maulidur Rasul ya. Pada kesempatan yang mulia ini ya, saya persingkat satu aja perwakilan sahabat Rasul dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tadi barang siapa yang membelanjakan, menginfakkan, bersedekah ya sebanyak 1 dirham setara 2 gram emas ya, harganya katakanlah tadi 2 juta per gram, 4 juta untuk merayakan, memperingati Maulidur Rasul, maka orang tersebut dengan keikhlasannya bersedekah Maulidur Rasul 4 juta tadi akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya robbal alamin, walaupun belum 4 juta. Nah para hadirin rahimakumullah, yang terakhir yang kedua, singkatkan 2 ini ya, singkat. Tadi 1, keutamaan Maulidur Rasul adalah apa tadi? Sebagai bentuk rasa cinta, rasa rindu dan berterima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua para hadirin rahimakumullah, terakhir ya, terakhir, jangan garuk-garuk pantat terus ya, kelihatan di sini ya, tenang. Yang kedua ini adalah keutamaan daripada Maulidur Rasul ini sebagai wasilah kita mendapatkan rahmat dan syafaat, rahmat dari Allah dan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena apa? Di dalamnya tadi full sholawat. Katakan ya Rasul di dalam kitab Lubabul Hadis karangan Al-Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullah, di dalam bab keutamaan bersolawat, Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullah menuliskan satu redaksi hadis bahwasanya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, itu 1 tuh sallallahu alaihi ashran, maka orang tersebut akan mendapatkan solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu solawat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu berupa rahmat kasih sayang kepada kita. Dan alhamdulillah dalam acara Maulidur Rasul ini kita alhamdulillah tadi full solawat, dan mudah-mudahan menjadi wasilah tanzilur rahmat, turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian satu lagi ada hadis yang mendukung apa? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Mohon maaf. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, artinya sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Artinya apa? Yang paling dekat ini yang berhak untuk mendapatkan syafaatul uzmanya Kanjeng Rasul. Siapa itu? Ya, aktsaruhum alayya sholatan, dari kalangan umatku, yang mana umatku tersebut selama hidupnya aktsaruhum alayya sholatan, memperbanyak bersolawat kepadaku. Nah maka dari awal masuknya Maulidur Rasul sampai nanti berakhirnya full kita harus Maulidur Rasul. Dengan cara apa? Memperbanyak solawat. Baik solawat Jibril atau solawat yang lain terserah. Yang penting bersolawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam lewat 15 ya.
Jadi mungkin sedikit hikmah dari peringatan Maulidur Rasul pada kesempatan yang berbahagia ini ya Al-Fakir cukupkan. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu-ilmu yang membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul ya di majelis Maulidur Rasul ini mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon doanya para hadirin rahimakumullah. Sedikit ya, mohon doanya. Setelah ini insyaallah kami atau Al-Fakir akan berangkat ke Yogyakarta. Setelah dari Yogyakarta kami akan berangkat ke Semarang. Setelah ke Semarang kami akan berangkat ke Pandeglang, insya Allah. Itu pun kalau ada yang ngundang, ya serius amat sih. Ya itu pun kalau ada yang ngundang. Kalau saya nggak ada yang ngundang mah tuh rumah saya tuh sebelah tuh ya, ngopi aja di situ ya. Kalau nggak ada yang ngundang mah ngapain ke Jogja, ngapain ke Pandeglang, ngapain ke Semarang, buang-buang duit aja. Kecuali ada yang ngundang, siapa yang mau ngundang? Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Pantun penutup terakhir. Cakep. Oh, sekalian doa juga. Oke. Ya, pantun dulu apa doa dulu nih? Pantun dulu aja ya. Oke, pantun dulu. Bilang cakep bareng-bareng ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ceramahnya jangan panjang-panjang, takut enggak diundang lagi. Ya udah ya segitu aja, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf ya lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jikin Pero yang kurang Perte Pak Kamal Sadena Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salati taslim wal afwi wal lutfi wal afiyati wa bulughil marami wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ولآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم طول عمرنا مع الأعمال الصالحة وصحي أجسادنا وصحي أبداننا بالخير ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبنا أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا وسلما طيبا باركا وشفاء من كل داء وسقام. اللهم سلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في بلد إندونيسيا خاصة وفي بلد فلسطين خاصة وفي بلدان المسلمين والمسلمات عامة في الدين والدنيا الآخرة إلى يوم القيامة. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahlil khair wa ahlana min ahlil khair min ibadikas salihin min ahli salawat nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli ilmi min ahli Quran wa min ahli jannah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kurang lebihnya al-faqir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.